Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat Assalam TV rahimakumullah. Sebut saja namanya Santi. Tentu saja ini bukan nama sebenarnya. Dia menceritakan kisahnya berumah tangga dengan suaminya yang hanya dijalani hanya beberapa bulan saja, kemudian suaminya menceraikannya. Padahal Santi berpacaran dengan suaminya sebelum menikahinya. Bertahun-tahun dia berpacaran. Namun dalam waktu hanya 3 bulan suaminya menceraikannya. Dan kenapa suaminya menceraikannya? Karena permintaan dari ibu mertuanya. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Ibu mertuanya ketika masih pacaran dulu dengan suaminya, tidak ada persoalan dengan ibu mertuanya. Namun begitu suaminya menikahinya, maka perlahan-lahan muncul perasaan tidak suka dari ibunya kepada Santi. Awalnya suaminya merasa enggan menceraikan Santi, karena walau bagaimanapun Santi adalah seorang istrinya yang dinikahinya, perempuan yang menjadi pilihannya, dan amat sayang suaminya kepada Santi. Namun karena hampir setiap hari ibunya selalu mendesak, meminta kepada suaminya untuk menceraikan istrinya, akhirnya permintaan tersebut dikabulkan oleh suami Santi. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Ini adalah sebuah contoh, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak di atas landasan dan tujuan yang jelas. Hanya disebabkan dengan perasaan cinta saja yang dibangun selama bertahun-tahun selama berpacaran. Namun begitu menjalani dalam kehidupan nyata berumah tangga dengan institusi pernikahan yang disahkan secara agama, muncul satu persoalan. Ketidakcocokan yang dirasakan oleh ibu mertuanya kepada Santi. Maka diceraikannya. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua adalah semua pihak, baik Santi maupun suaminya ataupun keluarga mertuanya, tidak memahami betapa sakralnya yang namanya institusi rumah tangga, lembaga perkawinan, di mana itu adalah bagian daripada agama Islam itu sendiri. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwa an-nikahu nisfuddin. Dan yang ketiga adalah masing-masing pihak, baik suami maupun istri maupun keluarga besar dari kedua belah pihak, tidak memahami tanggung jawab suami, tanggung jawab istri dalam sebuah rumah tangga. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Maka ini adalah sebuah persoalan yang menarik. Ketika Santi ini menceritakan kisahnya di media sosial, maka menjadi viral dan mendapatkan tanggapan dari netizen. Dan banyak di kalangan mereka yang kemudian merespon, menyatakan memiliki kesamaan peristiwa yang dialami. Artinya peristiwa ini hanya bukan
tidak hanya satu atau dua kasus semata, namun banyak kasus ini terjadi. Ya. Itulah ketika sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral, sebuah kepemimpinan terkecil dalam kehidupan sosial manusia. Ya. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Lalu apa yang menjadi landasan dan tujuan kita sebagai seorang mukmin dan muslim dalam menjalankan kehidupan rumah tangga? Yang harus kita pahami bahwa yang menjadi landasan dalam kita membangun rumah tangga kita, ataupun kita membangun kembali rumah tangga dari putra-putri kita, saudara-saudara kita, adalah adanya keimanan, kesadaran akan keislaman, identitas dirinya. Oleh karena itu, aturan-aturan dalam berumah tangga diatur dalam agama Islam. Ya. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga, institusi rumah tangga, pernikahan adalah nisfuddin, ya, separuh dari agama itu sendiri. Ya. Karena ini bagian dari agama, maka landasan keimanan, tujuan untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini harus senantiasa menjadi pegangan, senantiasa menjadi sebuah rel gitu, dalam menjalani kehidupan, menjalankan syariah dalam sebuah rumah tangga. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah bahwa rumah tangga adalah merupakan institusi kepemimpinan yang sakral, yang ketika dinyatakan ijab qabul dari wali seorang perempuan menikahkan putrinya kepada laki-laki yang dipilihnya, artinya ada sebuah perpindahan pertanggungjawaban dari ayahnya yang bertanggung jawab melindungi, memimpin, mendidik putrinya, ya, yang diasuhnya semenjak lahir hingga dewasa. Nah, saat terjadinya ijab qabul, terjadinya sebuah pernikahan, itu adalah penyerahan secara totalitas, perwalian kepemimpinan dari ayah kepada calon suami yang menjadi pilihannya. Sehingga ketika terjadi ijab qabul beralih, dimulailah sebuah institusi rumah tangga di mana kepemimpinan ini beralih, ya. Suami menjadi pemimpin dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suami sebagai pemimpin. Ya, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain, dan disebabkan karena suami, karena laki-laki memberi nafkah kepada istrinya dari harta yang mereka miliki. Ya. Sahabat pemirsa Assalam TV rahimakumullah, dari adanya institusi yang sakral, sebuah kepemimpinan dalam rumah tangga ini, sehingga melahirkan tanggung jawab, hak dan tanggung jawab masing-masing baik suami maupun istri ini harus dipahami oleh semua pihak, baik pihak suami itu sendiri sebagai penanggung jawab maupun pihak istri yang dipimpinnya, ya, yang menjadi tanggungan suami, maupun pihak keluarga besar dari kedua belah pihak, ya. Sehingga harus menghormati otoritas dari sebuah rumah tangga yang dibangun oleh anak-anaknya, sehingga tidak ada intervensi, ya, orang tua terhadap otoritas keluarga anak-anaknya, ya.
Sehingga ketika ini dipahami bahwa suami sebagai pemimpin punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya kelak ketika menjalani sebuah bahtera dalam rumah tangganya. Ya. Nah, keqawaman suami setidaknya ada 4 poin ya, yang menjadi tanggung jawab suami atas istri dan anak-anaknya dalam rumah tangganya. Ya. Yang pertama adalah bahwa suami adalah penanggung jawab. Institusi rumah tangga merupakan tempat ibadah kepada Allah, tempat terlaksananya syariah Allah, tempat ditegakkannya hudud-hudud Allah. Maka yang paling bertanggung jawab adalah suaminya. Sehingga suami ini karena menjadi penanggung jawab, sehingga harus mengarahkan, mendidik, memberi contoh kepada anggota keluarganya untuk menjalankan syariah dalam kalangan rumah tangganya. Ya. Kemudian yang kedua adalah suami sebagai pemimpin, sebagai imam terdepan, memberikan teladan, memberikan contoh, qudwah kepada istri dan anak-anaknya dalam menjalankan hudud-hudud Allah. Sehingga tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran syariah, pelanggaran-pelanggaran hukum Islam dalam rumah tangga yang dipimpinnya, yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga adalah suami sebagai wali, sebagai walayah, pelindung, melindungi seluruh anggota keluarganya ya, dari segala ancaman, baik fisik maupun non fisik ya, baik dunia maupun akhiratnya, sehingga keselamatan atas istri dan anak-anaknya ini menjadi tanggung jawab suami. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga suami punya tanggung jawab melindungi bagaimana istri dan anak-anaknya tidak ada yang melanggar syariah, tidak ada yang masuk neraka. Ya. Kemudian yang keempat adalah manajerial. Ya. Suami sebagai manajer, suami sebagai pemimpin, ya, yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dari setiap persoalan yang dimusyawarahkan antara suami, istri, dan anak-anaknya, terutama yang sudah dewasa. Ya. Tentang pendidikan, tentang keuangan, kerukunan, ya, maka menjadi tanggung jawab suami. Sehingga disinilah istri memiliki kewajiban taat kepada suaminya, karena suaminya adalah pemimpinnya sebagai manajer dalam institusi rumah tangganya. Ya. Ini harus dipahami. Begitu juga seorang istri, ya, harus seimbang dalam memberikan hak-hak suami. Istri taat melayani suaminya, istri taat terhadap perintah suami sepanjang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Ya. Ketaatannya tidak keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang istri harus taat, bahkan berkhidmat. Artinya sesuatu yang dibutuhkan oleh sang suami, yang diperlukan oleh sang suami, sekalipun tidak diperintahkan oleh suami, seorang istri harus memahami apa yang menjadi kebutuhan suami, sehingga diberikan hak-haknya suami. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Nah, ketika persoalan-persoalan tersebut, ketika tanggung jawab masing-masing tersebut, baik suami maupun istri, pahami oleh semua pihak, maka tentu perceraian tidak akan terjadi. Kendati seluruh persoalan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga yang dihadapi, ya, baik itu persoalan ekonomi, persoalan intervensi dari eksternal, persoalan, ya, merasa ketidakcocokan
itu bisa diatasi, bisa ditanggulangi, sehingga tujuan ibadah kepada Allah, mendapatkan ridhonya Allah fid dunya wal akhirah, dapat diraih bersama-sama antara suami, istri, dan anak-anak. Sehingga ibarat kapal besar, sebuah rumah tangga menuju tujuan mardotillah fid dunya wal akhirah ini berlayar di samudra dengan ujian, cobaan berbagai macam dapat dihadapinya bersama-sama, ya. Sehingga kehidupan dunia ini, sehingga rumah tangga dan menjadi baiti jannati sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah, ini menjadi penting bagi kita semua untuk memahami landasan dan tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga, memahami betapa sakral institusi rumah tangga, kepemimpinan rumah tangga, dan memahami masing-masing hak dan kewajiban antara suami sebagai pemimpin, istri dan anak-anak yang dipimpin, masing-masing memiliki tanggung jawab, kewajibannya harus dijalani, masing-masing memiliki hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, ya. Sehingga masing-masing saling toleransi, saling pengertian, ya. Saling memahami, gitu. Ketika terjadi perselisihan, saling memaafkan, maka akan menjadi sebuah basis dari tegaknya hudud-hudud Allah dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Sebuah peradaban Islam dibangun dari usrah thayyibah, keluarga yang baik, ya. Usrah thayyibah dibangun dari pribadi-pribadi yang baik. Demikian sahabat Assalam TV rahimakumullah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.